Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Amma ba'du. Al-hudurul karim, jamaah sekalian, marilah kita niatkan sembari lanjut i'tikaf kita di Masjid Jami' As-Salam, Perumahan Pondok Melati Indah, sekaligus kita melaksanakan ta'lim dalam kajian tahsin, tadabbur dan tafsir ayat Al-Quran, surah An-Nisa. Insyaallah akan kita baca dari ayat 105 sampai 109. Saya akan baca terlebih dahulu, mohon disimak dengan baik, panjang pendeknya, demikian juga kaidah-kaidah tajwidnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah wa la takun lil khainina khasima. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. صدق الله العظيم. Inna anzalna, sesungguhnya kami Allah Ta'ala telah menurunkan ilaika kepadamu wahai Muhammad. Tentu biasanya selalu kalau khitabka di dalam Al-Quran itu diarahkan kepada penerima wahyu yaitu Rasulullah SAW. Aku turunkan kepadamu apa? Al-Kitaba, sebuah kitab. Al-Quran Al-Karim ini maksudnya Al-Quran. Bil haqqi, dengan membawa kebenaran. Jadi al-haq, maka Al-Quran pun disebut dengan al-haq selain al-huda. Al-huda sebagai petunjuk, al-haq sebagai tolak ukur kebenaran.
Untuk apa? Litahkuma, agar engkau mengadili bainan nasi, antara manusia, bima arakallah, dengan apa-apa yang diajarkan Allah kepadamu. Tuh. Jadi menjadi pemutus dari berbagai persoalan dan bahkan persengketaan antar manusia, supaya ditetapkan dengan cara-cara di mana Allah memutuskannya. Wala takun, dan janganlah engkau wahai Muhammad menjadi seseorang lil khainina, karena membela orang-orang yang berkhianat, khasiman, menjadi penentang orang yang tidak bersalah. Tuh, Nabi saja nanti ini dilihat pernah ditegur oleh Allah Ta'ala karena dia hendak membela orang yang berkhianat karena ketidaktahuannya. Lalu kemudian Allah tegur melalui wahyu ini, dan kemudian Nabi menyadarkan diri bahwa beliau semacam ditipu oleh pengkhianatnya ini. Maka kalau kita lihat di dalam asbabun nuzul, sebab dari turunnya ayat ini, dikatakan ayat ini dan beberapa ayat berikutnya diturunkan. Ini kalau ada yang punya terjemah dari asbabun nuzul, di situ diberikan penjelasan. Diturunkan sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh Tu'mah, nama daripada seorang, dan dia menyembunyikan barang curian itu di rumah orang Yahudi. Jadi setelah dia mencuri, bukannya dibawa ke rumahnya dia, tapi dibawa ke rumah orang Yahudi, disimpan di rumahnya orang Yahudi. Lalu hal ini diadukan oleh kerabat-kerabat Tu'mah kepada Nabi SAW, dan mereka meminta agar Nabi SAW membela Tu'mah dan menghukum orang Yahudi. Jadi dia bersiasat nih, orang yang berkhianat namanya Tu'mah ini. Itu barangnya ada di rumahnya dia, kira-kira kayak begitu. Padahal itu hasil curiannya. Lalu para keluarganya Tu'mah ini membela Tu'mah ini supaya orang Yahudi yang difitnah mencuri sesuatu karena barangnya ada di rumahnya dihukum oleh Nabi. Hampir saja Nabi mempercayai tipu daya yang dilakukan oleh orang-orang munafik ini. Ini termasuk bicara terkait sama orang munafik. Nah, kemudian kendati pun mereka tahu bahwa yang mencuri barang itu ialah Tu'mah, itu tadi keluarganya. Padahal dia juga tahu itu Tu'mah, keluarganya yang mencuri ya. Hanya barangnya ditaruh di rumahnya orang Yahudi tadi. Maka Nabi SAW sendiri hampir-hampir membenarkan tuduhan Tu'mah dan kerabatnya terhadap orang Yahudi itu tadi. Hampir saja. Lalu kemudian Allah Ta'ala turunkan wahyu ini. Itulah karenanya Nabi itu selalu maksum. Nabi itu selalu terjaga dari kesalahan. Karena setiap kali beliau mau salah, langsung dibimbing oleh wahyu. Beda dengan kita-kita ini. Sedang salah nggak ngaku salah. Udah gitu nggak nyadar lagi salahnya. Dikasih tahu ngeyel pula. Kalau Nabi SAW memang maksum, orang yang dijaga dari dosa. Bukan berarti tidak pernah salah. Nabi pernah salah. Nabi lupa, pernah Nabi lupa. Nabi sebagai seorang manusia, tapi salah dan lupanya menjadi syariat, menjadi sebuah ajaran untuk kemudian diteladani oleh manusia. Itulah karenanya kemudian diperintahkan oleh Allah, wastaghfirillah. Hendaklah engkau wahai Muhammad meminta ampunan kepada Allah. Tuh, Nabi diperintahkan, karena kesalahan itu hampir saja itu, meskipun tidak sampai kemudian dihukum, tapi Nabi karena kesalahan itu kemudian diminta untuk memohon ampun kepada Allah. Innallaha, sungguhnya Allah, kana ghafurar rahima, zat yang maha pengampun dan zat yang maha penyayang. Diteruskan di sini, wala tujadil, dan janganlah engkau berdebat
anil ladzina untuk membela orang-orang yakhtanuna yang mengkhianati anfusahum kepada dirinya mereka sendiri. Udah nggak usah berdebat, nggak usah banyak cincang lah, apa istilahnya? Nggak usah banyak cincai. Nggak usah pakai banyak diskusian, orang udah khianat. Mereka harus ditegakkan keadilannya. Innallaha sesungguhnya Allah la yuhibbu tidak menyukai man kana khawanan orang-orang yang selalu berkhianat athiman dengan diberikan gelimang dosa kepada mereka. Jadi orang-orang yang selalu berkhianat dan orang yang bergelimang dosa itu kalau athiman itu orang yang banyak melakukan dosa, pastilah Allah tidak menyukainya. Yastakhfuna mereka dapat bersembunyi minan nasi dari manusia. Dia mungkin bisa mengkhianati orang, menipu orang, tapi wala yastakhfuna mereka tidak akan dapat bersembunyi minallahi dari Allah Ta'ala. Allah Maha mengetahui zahiran wa batinan, secara tersembunyi maupun yang terangan. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagi Allah Ta'ala. Wahuwa karena Allah ma'ahum selalu bersama mereka. Idh yubayyituna ketika pada suatu malam mereka menetapkan ma la yarda dari keputusan rahasia yang tidak diridhoi oleh Allah minal qauli dari ucapan atau perbuatan mereka. Meskipun di tengah hari, di tengah genapnya, gulitanya malam, mereka bertipu daya, Allah tidak akan pernah luput untuk mengawasinya. Wa kana Allahu dan Allah Ta'ala bima ya'maluna terhadap apa yang mereka kerjakan muhiton, zat yang maha meliputi semua. Allah meliputi semua, yang tampak, yang tidak tampak, yang diucap, bahkan yang dikerentak. Apa yang dikerentak itu? Dianggit. Apa bahasa Sundanya, Pak Ji? Dibatin ya, dibatin di dalam hati saja Allah bisa membaca. Ha antum, itulah mereka, haula jadaltum yang kamu berdebat anhum dengan mereka fil hayati dunya dalam urusan-urusan dunia ini. Itu makanya nggak usah banyak tadi Pak cincong lah dengan orang-orang kayak gitu. Nggak usah banyak cincong. Udah itu ngabis-ngabisin energi kalau orang kemudian sudah wataknya pengkhianat itu. Udah kalau kita diskusi secara sehat itu boleh, bagus. Tapi kalau diskusinya hanya membuat permusuhan, hindari. Nggak usah itu diladenin kira-kira gitu. Faman yujadil, faman maka siapa saja yujadilullah yang menentang kepada Allah anhum di antara mereka yaumal qiyamati kelak pada hari kiamat, amman yakunu atau siapakah yang menjadi pelindung di antara mereka wakilan sebagai wakilnya, maka bagi Allah mereka itu akan mendapatkan azab dan siksaannya di hari kiamat. Nah, di sini dikatakan faman yujadilullaha anhum yaumal qiyamah amman yakunu alaihim wakila. Memang siapa yang kelak akan dapat melakukan pembantahan atau melakukan alasan di hadapan Allah di yaumul qiyamah. Enggak akan ada yang bisa. Bahkan juga tidak ada satupun yang bisa menolong kepada mereka atas kesalahan-kesalahannya. Insyaallah bisa difahami aja Mas kalian ya. Ini sudah disederhanakan sedemikian rupa supaya kita ini kalau sedikit ini ilmunya nanti insya Allah pelan-pelan setelah kita bisa baca Quran bisa menerjemah Al-Quran. Bisa menerjemah Al-Quran nanti insya Allah pelan-pelan bisa menangkap pesan-pesan dari ayat Al-Quran. Alhamdulillah kita sudah bahas pada pertemuan kemarin bab tentang qalqalah, bacaan yang mantul. Mantul bukan mantap betul tapi apa mantul itu? Bergetar dalam artian membunyikan hurufnya pada setengah harakat. Nah, itu. Kalau satu harakat misalnya kan watabba itu satu harakat, tapi kalau setengah jadinya watabbe. Nah, jadi setengah harakat.
Tapi juga jangan dibaca watab. Watab ini salah. Orang biasanya begitu, diakhiri dengan kayak apa hamzah. Watabe, watabe. Gak usah watab, pakai K itu nanti nambah huruf. Nanti kita praktekkan jemaah sekalian di qalqalah kubro. Kemarin qalqalah sugro sudah kita baca. Jadi diperhatikan apa yang disebut dengan qalqalah kubro, al-qalqalatul kubro, yaitu qalqalah yang berada di akhir kalimat yang kita wakofkan, yang kita berhentikan. Tapi posisinya di akhir kalimat. Kalau kemarin sugro berada di tengah kalimat. Kalau kemudian di akhir daripada kalimat dan kita wakofkan, dia akan bunyi qalqalah kubro. Bagaimana membedakan tengah dan akhir? Tentu kita sering-sering membaca. Kan kalimat itu ada awal, ada akhirnya. Maka di akhir itu kalau kemudian ada salah satu huruf qalqalah yang jumlahnya ada 5, qaf, ta, ba, jim, dal, qadbu jadin, maka pasti dihukumi qalqalah kubro. Bedanya cuman gampang, qalqalah sugro di tengah-tengah kalimat atau di tengah-tengah kata, sementara qalqalah kubro di akhir kata. Mari kita praktekkan huruf qafnya. Birabbil falaq. Annahul firaq. Wassama'i wattariq. Nah, semuanya itu di akhir kalimat. Al-falaq, al-firaq, at-tariq, itu akhir daripada kalimat. Mana hurufnya? Huruf qaf. Huruf qaf yang kemudian kita wakafkan, pasti dia dibaca qalqalah. Kalau nggak dibaca qalqalah nanti jadi huruf kaf. Wassama'i wattariq. Nggak ada qaf. Qalqalahnya dianggap kaf nanti. Berubah makna. Tapi harus wattariqa. Nah, 1/2 daripada harokat. Birabbil falaq. 1/2 daripada memantul dia, 1/2 harokat. Itu huruf daripada qaf. Mari kita lanjutkan pada huruf ta di halaman 68. Huruf ta satu di antara huruf qalqalah. Wa ikhwanu Lut. Wal asbat. Min waraihim muhit. Huruf apa qalqalahnya? Huruf ta di akhir kalimat. Dia dibaca kubro. Kubro itu ingat maksudnya adalah bacaannya itu lebih mantul gitu, lebih bergetarnya. Kalau sugro bergetar tapi sedang saja, namanya juga kecil. Tapi kalau kubro harus lebih jelas. Min waraihim muhit. Nah, itu lebih jelas. Itu tadi ada mim, bertemu mim juga namanya idgham mimi. Nah, itu bacaan yang lain kemarin kita sudah pelajari. Itu contoh daripada qalqalah dengan huruf ta. Sekarang ba. Biqalbim munib.
Hammalatal hatab. Wasjud waqtarib. Di akhir contoh itu ada berapa qalqalah? Ada 2. Wasjud. Lalu kemudian waqtarib. Sama-sama qalqalah kubronya. Karena sama-sama di akhir kalimah. Ngejamaah sekalian, qalqalah kubro bacaannya halus yang lebih bergetarnya. Tapi jangan sampai kemudian diakhiri dengan bunyi hamzah tadi. Wasjud waqtarib. Ini orang sering kayak begitu. Akhirnya menambah hamzah. Salah itu. Wasjud waqtarib. Setengah aja. Jangan waqtarib. Aduh, ini menambah huruf. Itu orang pasti tidak tepat bacaan. Kayaknya qalqalah, tapi diakhiri dengan hamzah. Hati-hati. Mentang-mentang dibaca qalqalah kubro lalu tegas sekali waqtarib. Coba. Pasti terakhir huruf apa? Hamzah. Menambah huruf. Maka jangan sampai kekuatan getaran itu menambah huruf, tapi setengah huruf, setengah harokat saja. Waqtarib. Tuh. Ini huruf jim. Sekarang tadi ba, sekarang huruf jim. Dzatil buruj. Kadzalikal khuruj. Zaujim bahij. Itu huruf jim sampai akhir bisa dilanjutkan sendiri huruf di antara qalqalah. Jangan sampai jim lalu kemudian tidak dikolkolah ya, apalagi di akhir kalimah. Terakhir daripada huruf qalqalah adalah dal. Supaya tidak menjadi tak, dia harus dikolkolahkan. Wal yaumil mau'ud. Yubdi'u wa yu'id. Ya, diingat-ingat yubdi'u itu hamzah lalu ain. Kadang kita juga jumbuh itu sama-sama dibaca ainnya yubdi'u wa yu'id. Padahal yang pertama hamzah atau sama-sama menjadi hamzah ke bawah yubdi'u wa yu'id. Ya, salah. Yang pertama hamzah, yang kedua ain. Ini di surah apa ya? At-Tariq apa surah Al-Buruj. Wa huwa yubdi'u hamzah lalu wa yu'id ain dan diakhiri dengan qalqalah. Qur'anu Majid. Ini nun tanwin bertemu dengan mim, apa hukum bacaannya? Idgham bi gunnah. Tanwin atau nun mati bertemu dengan mim, idgham bi gunnah. Idgham itu menyatukan bi gunnah dengan suara dengung. Beda dengan idgham bila gunnah. Tadi ada contoh wala takullil khainina khasima. Saya lihat bacaannya pada benar. Wala takun tulisannya ada nun, tapi karena bertemu dengan lam maka kemudian nunnya masuk kepada lam. Nunnya hilang. Idgham bila gunnah. Ada nunnya tapi tidak ada dalam bacaannya. Maka sering orang bilang, kamu ini kalau jadi orang jangan menjadi seperti idgham bila gunnah. Apa maksudnya? Adanya seperti tidak adanya. Ada tapi nggak ada, nggak dianggap orang. Itu namanya. Ada tapi nggak dianggap karena nggak pernah ada manfaatnya. Luntang, lundung, celungang, celungung itu nggak ada manfaatnya. Itu namanya idgham. Dia hidup tapi hidupnya tidak memberi makna. Itu namanya
Wujuduhu ka'adamihi dalam bahasa Arab. Adanya seperti tidak adanya. Ada tapi dianggap tidak ada. Ini mohon maaf adalah orang-orang yang tidak punya ilmu biasanya. Itu ada syairnya. Jadi orang yang punya ilmu itu bedanya. Meski sudah meninggal, itu pasti namanya masih harum dan ilmunya masih bersemebar melalui YouTube-nya, melalui tulisan kitabnya. Tapi kalau orang bodoh, hidupnya saja itu tidak ada. Itu namun ada syairnya itu. Dia jalan di atas bumi, tapi hanya dianggap sebagai apa namanya sesuatu yang sifatnya gerakan saja, tidak ada kehadirannya. Demikian jemaah sekalian dari pelajaran qalqalah. Insyaallah nanti kita mantapkan kembali di pertemuan berikutnya. Mari kita akhiri dengan bersama-sama tilawah doa kita. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة لنا يا رب العالمين آمين يا رب العالمين. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.